ini menjadi aspek sosial karena sering digunakan pada upacara adat seperti pernikahan maupun metuku. Secara historis, Brem Bali ini dibuat untuk konsumsi pribadi maupun untuk ritual. Pada zaman dahulu, brem ini digunakan sebagai pengganti darah untuk upacara taburan. Nah, brem ini menjadi warisan budaya Bali yang kaya karena sudah ada bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, brem Bali digunakan untuk mempererat hubungan antar anggota komunitas dan juga untuk menciptakan suasana keakraban. Nah, selain itu, brem Bali tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat lokal, tetapi telah menjadi minuman khas yang mendunia. Brem Bali juga bisa dijadikan oleh-oleh, sehingga hal ini bisa menjadi interaksi sosial antara penjual lokal dan pembeli mancanegara. Brem Bali juga umumnya digunakan sebagai welcome drink, sehingga Brem Bali berfungsi sebagai simbol keakraban antara masyarakat Bali dan turis. Selanjutnya dari aspek budaya, brem sendiri merupakan minuman tradisional berasal dari Bali yang pastinya memiliki hubungan erat dengan aspek budaya di sekitar Bali. Yang pertama dapat ditinjau dari segi agama. Brem seringkali dijumpai dalam upacara-upacara keagamaan di Bali. Selanjutnya ditinjau dari segi pendidikan. Ketika kita membuat brem, secara tidak langsung kita dapat menambah wawasan kita mengenai budaya, khususnya mengenai pangan tradisional di Bali. Selain itu, ketika kita membuat brem, kita juga dapat meningkatkan keterampilan praktis yang kita miliki. Dan yang terakhir, meninjau dari nilai-nilai serta norma yang ada di Bali, brem biasanya sering digunakan atau ada saat kita melakukan nyame braya, di mana nyame braya dalam konteks budaya berarti kita bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar kita. Brem Bali memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi warga Bali sebagai sumber pendapatan utama masyarakat lokal. Brem ini berasal dari usaha kecil masyarakat lokal di Pasar Canang dengan harga Rp25.000 untuk ukuran 600 ml. Brem Bali merupakan minuman tradisional yang dibuat secara fermentasi. Sekarang, yuk kita simak proses pengolahan Brem Bali. Yang pertama, persiapan bahan baku. Pada proses ini, pilih beras ketan yang memiliki kualitas yang terbaik. Lalu, beras ketan dicuci dan direndam dalam air selama 8 jam. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran dan mempermudah proses pengukusan. Yang kedua, pengukusan. Beras ketan dikukus hingga matang dan memiliki tekstur yang halus. Proses ini bertujuan untuk mempermudah proses fermentasi. Setelah proses pengukusan, baru selanjutnya adalah fermentasi awal. Nah, beras yang telah dikukus akan didinginkan selama 1 jam, lalu dicampurkan dengan ragi tape. Nah, pencampuran ini akan ditempatkan pada wadah tertutup, lalu disimpan selama 4-5 hari. Pada proses ini, enzim pada ragi akan mengubah pati menjadi glukosa, lalu difermentasikan menjadi alkohol. Nah, tape yang dihasilkan ini akan diperas, lalu disisakan airnya saja. Nah, air tersebut akan disebut sebagai air tape. Air tape ini akan dijadikan dasar sebagai pembuatan brem. Setelah pemisahan air tape tersebut akan dicampurkan dengan ragi kembali, lalu difermentasikan pada suhu ruang selama 15 hingga beberapa bulan tergantung kadar alkohol yang diinginkan. Kadar alkohol pada brem berada pada kisaran 3-25%. Tahap selanjutnya adalah penjernihan. Brem dapat didiamkan selama beberapa bulan agar padatan mengendap. Alternatifnya, brem juga dapat ditambahkan seperti agen penjernih lainnya, yaitu gelatin atau dengan teknik sentrifugasi. Tahap selanjutnya adalah tahap pengemasan. Brem yang sudah dijernihkan dapat dimasukkan ke dalam botol-botol untuk menghindari kontaminasi, lalu siap dipasarkan. Kemudian yang terakhir adalah tahap penyimpanan, di mana brem dapat disimpan dalam suhu dingin yaitu sekitar 10-15 derajat Celcius untuk memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas rasa. Brem Bali mengandung asam lemak dalam jumlah yang sedikit, hasil dari pemecahan molekul beras ketan pada proses fermentasi. Vitamin yang terkandung dalam Brem Bali yaitu vitamin B1 yang berfungsi dalam metabolisme energi, dan mineral seperti kalsium, kalium, dan magnesium. Antioksidan yang terkandung dalam Brem Bali ini berupa zat antosianin yang berasal dari fermentasi ketan hitam. Zat antosianin ini juga berfungsi untuk memberikan warna ungu pada Brem Bali. Nah, tadi kita sudah mendengar mengenai beberapa kandungan nutrisi dari Brem Bali. Kira-kira apa sih khasiat dari Brem Bali ini? Jadi, kandungan alkohol pada Brem Bali dapat bermanfaat untuk memberikan efek relaksasi sekaligus sebagai penenang bagi tubuhnya apabila dikonsumsi dalam jumlah yang tidak. Selain itu, proses fermentasi yang dilalui oleh Brem Bali dia dapat menghasilkan probiotik meskipun dalam jumlah yang sedikit, tetapi dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Tidak hanya itu, konsumsi alkohol dalam jumlah yang tepat juga dapat meningkatkan kadar kolesterol baik seperti HDL yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Selain itu,
Brem Bali yang terbuat dari beras ketan hitam, dia dapat memiliki kandungan antioksidan seperti antosianin yang dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Halo, jadi di kesempatan kali ini kita bakal ngasih review nih tentang gimana sih rasa serta pendapat kita tentang brem khas Bali ini. Jadi mulai dicium dari aromanya dulu. Untuk aromanya sendiri dia mirip aroma tape ketan ya teman-teman. Mungkin untuk rasa boleh dicicip ya. Untuk rasanya sendiri itu dia asam dan ada sedikit rasa manis. Untuk aftertaste-nya sendiri mungkin kalau untuk aftertaste-nya itu tadi kan rasanya asam, jadi asamnya itu masih tinggal di mulut itu. Terus kalau dari yang aku rasain ada rasa hangat di tenggorokan. Aja sih ya. Gimana review kita kasih angka berapa buat brem? Kalau aku sendiri mungkin 7,5/10. Kalau dari aku mungkin 8/10. Kalau aku sama deh 7,5 karena menurut aku ini terlalu asam. Kalau lebih manis dikit mungkin bisa 8. Yuk intip gimana review dari teman-teman yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutin review dari teman-teman kita nih. Baik, pertama-tama kita coba cium dari aromanya dulu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita sama-sama icip aja yuk. Baik, kalau dari segi aroma, menurutku ini aromanya tuh kayak tape ketan, kita bisa cium bau-bau asamnya. Gimana nih kalau dari segi rasanya? Kalau dari segi rasa menurut aku asam banget dan rasanya tuh ada sedikit manis-manisnya sedikit, tapi ada sedikit rasa di tenggorokannya kayak dikit gitu di sini. Kalau dari segi aftertaste gimana? Nah, untuk aftertaste, yang dibilang sama Natasha, gini ada menyakit-nyakitnya gitu di tenggorokan. Namun ada hangat-hangatnya juga dan asamnya masih juga terasa di tenggorokan. Begitu sih. Baik, sekian review dari kami, dan yang terakhir, Sorry aku mabok, this is Tegel. A few moments later. Rasa bremnya, brem!